Saudara, di dalam hidup kita, kerap kali mungkin kita melihat ada seorang pemimpin yang mungkin tidak menjadi contoh yang baik, tidak mau melayani. Lalu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mau melayani, yang bisa melayani? Langsung kita akan bahasnya bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Stefani. Semangat sekali Pak. Harus selalu semangat, apalagi menyambut Kabinet Indonesia Maju. Kabinet baru ya, pemimpin baru juga yang baru dilantik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayan yang memimpin dan pemimpin yang melayani? Itu bedanya apa Pak Eloy? Jadi kita membahas pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani. Beda ya? Beda, dua-duanya bisa dipakai karena sebenarnya ini dulu pertama kali diperkenalkan di dalam dunia bisnis oleh seorang bernama Robert Greenleaf. Konsepnya adalah servant leadership. Walaupun servant leadership konsepnya sudah diperkenalkan di dalam kitab suci jauh-jauh sebelumnya, tetapi beliaulah si Robert Greenleaf ini yang mempopulerkannya dalam dunia bisnis ya. Jadi servant leadership, pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Nah, sebagai seorang yang mengembangkan theocentric motivation and leadership, saya lebih cenderung menerjemahkannya pelayan yang memimpin. Kenapa? Karena itu identitas orangnya memang melihat bahwa Tuhan menciptakan saya di dunia ini untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi saya sebagai pelayannya yang kemudian dijadikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau pelayan yang memimpin itu seringkali bahkan tidak membutuhkan yang namanya posisi dan jabatan. Karena kita bisa melayani di mana saja. Bahwa kemudian nanti kita diberikan tanggung jawab lebih sampai pada level menteri, bahkan presiden sekalipun, itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat amanah dan tentu saja yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi sikap hatinya adalah kita seorang pelayan untuk memimpin. Nah, karena itu pelayan ini maksudnya bukan karena terpaksa, tetapi karena ada voluntarily di sana. Tulus dari hati. Tulus, ikhlas. Karena kalau yang namanya terpaksa, itu adalah budak. Nah, itu yang seringkali konsep ini tidak diterima oleh banyak orang. Karena mereka merasa bagaimana mungkin seorang pemimpin sekaligus adalah seorang pelayan. Bagi mereka itu cocok untuk rohaniawan saja, orang-orang yang bergerak di dalam keagamaan atau organisasi sosial. Padahal tidak. Orang yang tidak menerima servant leadership itu justru orang-orang yang tidak memahami bahwa kepemimpinan itu memang berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah berbicara mengenai leadershipnya itu visionerinya itu. Ini disampaikan oleh Ken Blanchard. Jadi visionary itu direction. Ini kementerian mau kemana? Kementerian tertentu. Kalau perusahaan, ini perusahaan mau kemana? Ada visinya, ada misinya. Tapi kemudian waktu mengimplementasi di lapangan, waktu mengeksekusi setiap proyek, mengeksekusi setiap strategi, tentu saja itu membutuhkan namanya servantship. Itu apa? Hati yang mau melayani. Bahwa kehadirannya di sana bukan hanya menjadi seorang bos, tetapi dia mesti menjadi pelayan dan menjadi seorang coach. Dan itu bahkan sangat penting di zaman saat ini sesuai dengan penelitian dari Gallup Research misalnya. Bagaimana teman-teman millennials, mereka tidak mau lagi dipimpin dengan cara ngebosi, tetapi dengan cara coaching. Itu berbicara mengenai ada bimbingan, nah di situ ada percakapan, dan itu membutuhkan hati yang betul-betul mau melayani orang lain. Berarti di era seperti ini dengan banyaknya generasi milenials, cocokkan pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Nah, sebetulnya itu hanya penggunaan kata dan kecenderungan saja maunya yang mana. Sebetulnya sama-sama berbicara mengenai servant leadership. Cuman ada terjemahan-terjemahan yang menggunakan pelayan yang memimpin, ada yang mengatakan pemimpin yang melayani. Kan cuman beda di dalam kita punya paradigmanya dulu. Kalau kita mengatakan pemimpin yang melayani, maka identitasnya adalah aku ini seorang pemimpin loh. Itu yang dikedepankan. Itu yang dikedepankan. Aku ini seorang pemimpin loh. Aku ini pemimpinmu loh, yang aku tapi mau melayanimu. Ya, masih mendingan daripada aku pemimpin, you yang melayani saya dong. Iya toh? Dan ternyata banyak juga yang seperti itu. Oh banyak. Dan kalau kita tidak hati-hati, semua orang punya kecenderungan untuk melakukan itu. Aku ini pemimpinmu loh, layani saya dong. Dan kalau tidak, marah-marah karena tuntutannya begitu banyak. Jadi pemimpin yang melayani itu bagus. Walaupun sebagai yang mengembangkan theocentric motivation and leadership, saya lebih cenderung menggunakan pelayan yang memimpin. Kenapa? Karena identitinya, mindsetnya berarti adalah saya ini
ini awalnya sebagai seorang servant. Oke, tapi bukan menjadi budak dari orang yang saya layani, tetapi saya melihat diri ini, Tuhan menciptakan saya untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi identitasnya itu adalah servantship-nya ini loh, hati yang melayani ini. Supaya apa? Nanti karakter yang muncul adalah humility. Apa itu? Kerendahan hati, bukan kesombongan. Tetapi pemirsa mau memilih pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin, dua-duanya baik. Tapi kecenderungan saya sebagai yang mengembangkan theocentric motivation and leadership, saya mau identitasnya saya adalah memang seorang pelayan. Itu berbeda. Yang memimpin. Yang memimpin. Nah, kita banyak pemimpin yang baru dilantik. Apa Yes. yang harus diingat untuk mereka bisa menjadi pelayan yang memimpin? Oh, ini bagus sekali loh. Saya itu sempat ketika nama-nama itu saya ikutin di media sosial ya, bertanya-tanya. Karena beberapa nama kan saya juga nggak pernah dengar. Tapi akhirnya akan kita mencari dan saya positif sekali dengan yang namanya kabinet baru ini. Bahwa ada teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum bisa menerima, yaitu biasa saja. Namanya ini juga kan politik ya. Tetapi dengan keteladanan Pak Jokowi yang saya merasa di dalam buku yang saya tulis pun nama beliau juga saya tuliskan. Yang saya tulis I am a leader itu. Bahwa sebenarnya servant leadership itu hadir di dalam keteladanan Pak Jokowi, kan begitu ya. Dan harusnya karena pimpinan tertingginya sudah memberikan keteladanan itu, maka para menterinya harusnya pasti akan berusaha keras untuk mengikutinya. Walaupun tentu tidak ada manusia yang sempurna dan bisa jadi kalau kita tidak hati-hati akhirnya jatuh lagi di dalam egosentrisme itu loh. Bahwa yang ngebosi tadi, apalagi kalau pimpinan-pimpinan sebelum menjadi menteri juga sudah menjadi pemimpin yang gaya apa itu namanya itu ya, bukan servant leadership, tetapi saya tetap yakin karena pimpinan yang tertinggi yaitu Pak Jokowi sudah memberikan keteladanannya, kita harus doakan bahwa Indonesia 5 tahun ke depan akan menjadi bangsa yang semakin hebat, semakin maju dalam bidang pendidikan ya dan seterusnya. Dalam semua bidang. Semua bidang. Amin, semua amin, bidang. amin. Nah, semua bidang. lebih lengkapnya soal Yes. servant leadership ini bisa didengarkan di Smart FM. Kapan Pak Eloy? Wow, jadi saya kan setiap hari Senin pagi itu ada di radio Smart FM. Ini masih di Kompas grupnya ya. Tentu. Itu di Jakarta 95,9 FM. Oke. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 pagi. Hari Senin. Oke. Ya, hadir di 10 kota Smart FM-nya, tapi di kota-kota lain yang tidak ada Smart FM tapi ada Radio Sonora yang juga Kompas Group juga hadir di sana. Jadi totalnya 21 kota. Oke. Setiap hari Senin pagi 1 jam full jam interaktif. 7 sampai jam 8 interaktif selama 1 jam. Oke, terima kasih Pak Eloy Zaliku Thank you. sudah hadir di Sapa Terima Indonesia kasih. Pagi.